Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sungguh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh kembali datang di hadirat-Mu untuk kami menaikkan segenap doa kami kepadamu Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan kembali mempelajari firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami terus berharap dan memohon kepada Tuhan, berikan kami hati seorang murid yang mau terus belajar, dan hati seorang hamba yang mau taat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan waktu ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki pelajaran pertama kita di awal tahun ini, di mana beberapa waktu ke depan kita akan banyak belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengenai doa-doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar mengenai dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Mari kita buka sama-sama bagian dari firman Tuhan, yaitu Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Tetapi saya akan membacakan dari ayat 17 saja ya. Demikian firman Tuhan. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar, sangat berat dosanya. Baiklah aku turun melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita, saudara berbahagia kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin kita semua pasti pernah berdoa, dan kita tadi sudah berdoa bukan?
Karena doa adalah sarana untuk kita berbicara dan memohon sesuatu kepada Tuhan. Namun kita harus menyadari saudara bahwa Tuhan memiliki otoritas penuh di dalam menjawab atau tidak menjawab doa-doa kita. Allah memiliki kedaulatan yang penuh saudara di dalam memberikan jawabannya terhadap doa-doa kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengintervensi kedaulatan Allah ini. Akan tetapi saudara sekalipun demikian, bukan berarti bahwa kita dapat berpikir kalau begitu untuk apa kita berdoa. Kalau gitu ngapain kita harus menaikkan begitu banyak doa-doa kita. Saudara, kita tidak harus berpikir demikian. Karena kita harus tetap berdoa dan terus berdoa. Karena ini adalah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan Allah melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Terus membangun relasi yang intim dengannya melalui doa. Salah satu sarana yang dipakai Allah untuk menjalin hubungan yang intim dengan kita adalah melalui doa saudara. Sebab doa itu bukanlah sekedar saudara, sarana untuk kita meminta-minta kepada Tuhan, meminta-minta kepada Allah. Tetapi saudara kita harus menyadari bahwa melalui doa kita diajak untuk belajar, untuk memahami rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan sudah pasti saudara, melalui doa kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Orang yang malas berdoa, orang yang tidak senang berdoa, pasti tidak akan dapat kuat untuk menjalani hari-hari di dalam dunia ini, bahkan tidak akan mengerti rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara, kita di sini dapat melihat dan menemukan suatu hal yang sangat indah dari bacaan firman Tuhan yang telah tadi kita baca bersama-sama. Dalam bagian ini saudara kita dapat melihat bagaimana relasi antara Allah dan Abraham melalui doa syafaat yang dinaikkan oleh Abraham ini saudara. Di mana doa syafaat yang diucapkan oleh Abraham ini atau yang dinaikkan Abraham ini merupakan doa syafaat pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Dan doa syafaat ini saudara diawali dengan suatu peristiwa yang sangat menarik sekali. Kalau saudara memperhatikan apa yang sudah kita baca tadi, yang dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-17 saudara. Di mana saudara kalau kita memperhatikan ayat yang ke-17, di sana ada sebuah percakapan antara Allah dengan dirinya sendiri saudara. Di sana seolah-olah kita melihat bahwa Allah sedang bergumul, sedang bimbang, dia sedang bingung apakah ia akan memberitahukan atau tidak memberitahukan kepada Abraham mengenai rencana penghukumannya kepada Sodom dan Gomora. Saudara, apakah memang demikian? Allah sedang bingung, Allah sedang bimbang? Tidak saudara. Allah tidaklah dalam keadaan sedang bimbang atau bingung di dalam dia memutuskan sesuatu saudara. Allah di dalam hal ini mau menyatakan jalan pikirannya bukan karena dia bingung atau mungkin karena dia tidak tahu harus memutuskan apa saudara. Atau dia tidak mau tahu sehingga harus turun memeriksa kebenaran doa orang-orang percaya. Bukan demikian saudara. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 21, di sana digunakan ada kata aku hendak mengetahui. Saudara pada ayat 21 ini memiliki pengertian mengetahui untuk membedakan. Saudara perhatikan bahwa frasa ini bukan bermaksud menyatakan Allah tidak tahu dan pada saat itu Allah hendak mencari tahu saudara. Sehingga ada kalimat aku hendak mengetahui. Saudara tidak saudara. Frasa ini justru saudara mau menegaskan di dalam konteksnya bahwa Allah Maha Tahu dan menyatakan rencananya kepada Abraham dalam bahasa manusia yang sederhana. Allah tahu membedakan keselamatan orang benar dan orang fasik saudara. Di dalam keadilannya Allah tidak mungkin sembarangan untuk mendatangkan penghukuman atau malapetaka musibah kepada orang, kepada manusia. Dalam konteks doa ini saudara, Allah menyampaikan hal ini kepada Abraham karena Allah mengasihi dan Allah peduli dengan Abraham. Dan Allah mau berkomunikasi dengan Abraham. Bukan untuk meminta pendapat Abraham mengenai Sodom dan Gomora saudara. Dan komunikasi yang Allah kehendaki ini bukan seperti laporan gitu ya, Tuhan saya begini, saya begitu, atau misalnya Tuhan di Sodom Gomora ada ini, ada itu gitu ya. Atau komunikasi yang hanya sekedar diisi dengan apa permintaan-permintaan orang percaya.
Bukan komunikasi yang seperti itu yang Allah rindu untuk dibangun di antara Allah dan umatnya, saudara. Komunikasi di sini, saudara, lebih kepada saling mengenal isi hati, saling mengetahui isi hati. Allah ingin, saudara, supaya Abraham mengetahui isi hatinya, mengenal isi hatinya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saudara, kalau saudara masih ingat. Saya mengatakan di sana bahwa doa itu bukanlah sarana untuk kita meminta-minta kepada Allah, tetapi melalui doa kita itu belajar untuk apa? Memahami rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan melihat bagaimana reaksi Abraham ketika Abraham tahu, saudara, apa yang menjadi rencana Allah, yaitu mendatangkan penghukuman bagi Sodom dan Gomora. Saudara, ketika Abraham tahu akan hal ini, saudara, di sini kita bisa melihat dan merasakan bagaimana dia menjadi susah hatinya. Sekalipun memang tidak dikatakan di dalam bagian yang kita baca tadi, tetapi saya bisa menangkap dan saudara juga pasti menangkap ada pergumulan di dalam hati daripada Abraham. Ada beban yang begitu luar biasa di dalam hati Abraham sehingga saudara dia menaikkan permohonan atau doanya kepada Tuhan. Permohonan seperti apa, saudara? Yaitu dia memohon kemurahan Allah bagi orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Apalagi saudara, kalau saudara tahu dan ingat bahwa di Sodom dan Gomora itu ada keponakannya bersama dengan keluarganya tinggal di sana. Tentu kita masih ingat bukan? Bagaimana keponakannya ini yaitu Lot bisa tinggal di Sodom dan Gomora. Saudara bisa melihat di dalam Kejadian 12, kita melihat saudara di sana bagaimana Allah memanggil Abraham untuk apa? Untuk meninggalkan kota Ur-Kasdim pada waktu itu. Untuk apa? Menuju ke tanah perjanjian. Saudara, dan di dalam perjalanan Abraham meninggalkan Ur-Kasdim itu ada keponakan yang juga ikut bersama-sama dengan dia, yaitu Lot. Pada saat itu saudara, Abraham kita tahu dia sangat diberkati oleh Tuhan dengan harta yang sangat berlimpah. Kekayaan yang begitu luar biasa. Dia punya emas, perak, saudara, ternak, domba, lembu. Dia begitu luar biasa di dalam harta kekayaan. Demikian juga dengan Lot, saudara. Juga sangat diberkati. Dia punya banyak juga domba, lembu, dan ternak yang lain, saudara. Nah, saudara, di dalam satu peristiwa, di dalam Kejadian 13, ketika mereka berada di tanah Negeb, di sana kita menemukan ada kisah di mana terjadi perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala daripada Lot. Di mana saudara pada waktu itu mereka memberikan makan atau membawa ternak mereka di padang, saudara. Ternyata saking banyaknya ternak mereka masing-masing, rumput yang ada di sana tidak cukup, saudara. Sehingga akhirnya mereka saling berebut lahan rumput. Wah, terjadi pertikaian di antara para gembala itu. Sehingga saudara di dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai 9, karena melihat kondisi ini, di sana terjadi percakapan antara Abram dan Lot, saudara ya. Waktu itu namanya masih Abram. Nah, saudara, di dalam ayat 8 dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, saudara, di sini kita lihat Abraham mengalah dan mengizinkan saudara keponakannya untuk memilih terlebih dulu, saudara. Lalu Lot melihat lembah sungai Yordan pada waktu itu, saudara, yang dia lihat berlimpah air dan memang begitu subur sehingga akhirnya saudara Lot tergoda untuk memilih tempat itu, saudara ya, dan dia memilih tanah itu. Dan memang lembah Yordan, saudara, makmur, akan tetapi apa yang ada di dalam sana, saudara, terutama para manusia atau orang-orang yang tinggal di sana, ternyata mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup di dalam kejahatan dan kebejatan yang begitu luar biasa, saudara. Tidak ada kebenaran di sana, tidak ada rasa takut akan Allah di sana, tidak ada orang yang mencari Allah di sana, saudara. Dan Lot tidak mengetahui hal itu, saudara, dan dia telah memilih tempat itu. Dan karena keadaan di sana, saudara, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara, mereka terus mengarahkan pandangan mereka kepada kejahatan,
kebejatan. Itulah yang membuat Allah tidak dapat tahan melihat kehidupan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Sehingga saudara, Allah mau menjatuhkan hukumannya kepada mereka. Dan ketika tahu akan hal ini, Abraham yang memang memiliki relasi yang intim dengan Allah, relasi yang indah dengan Allah. Orang yang hidupnya saleh, takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya betul-betul dekat dengan Tuhan. Saudara, ia memberanikan dirinya, ya, memberanikan dirinya untuk memohon kemurahan dan keadilan Allah untuk tidak menghukum Sodom dan Gomora. Kalau saudara perhatikan tadi di dalam ayat 22 sampai 32, kita dapat melihat bagaimana negosiasi saudara yang dilakukan Abraham kepada Allah. Dia berdoa meminta, jika ada 50 orang benar, apakah Allah akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya? Tuhan menjawab apa saudara? Tuhan menjawab, jika ku dapati 50 orang benar di dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Kemudian saudara, setelah permintaannya dikabulkan, Abraham mulai sadar mungkin ya, aduh, ada gak ya 50 orang? Sehingga akhirnya dia mengajukan lagi saudara, dia bernego kepada Allah. Gimana kalau misalnya 45 orang benar di sana? Apakah Allah akan memusnahkan Sodom dan Gomora bersama dengan orang-orang benar? Apa jawaban Allah pada waktu itu? Aku tidak akan memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Saudara, apakah cukup negosiasi sampai di sana? Negosiasinya gak sampai di sana. Karena Abraham mulai ragu-ragu ini, mulai nggak yakin. Ada nggak ya 45 orang? Akhirnya kemudian dia mengajukan lagi saudara, ya, dia menurunkan lagi jumlah orang benar di sana, yakni 40 orang. Gimana kalau 40 orang? Ya, kemudian apalagi dia turunkan lagi, ya. Gimana kalau 30 orang benar? Dan ternyata Allah tetap bersedia. Kalau andaikan ada di sana 40, 30 orang, Allah bersedia saudara, untuk apa? Untuk membebaskan Sodom dan Gomora dari penghukumannya. Kemudian saudara mungkin Abraham mulai pikir-pikir lagi, ada gak ya 30 orang? Abraham mulai nego lagi saudara. Dia minta bagaimana Tuhan atau bagaimana lah kalau misalnya ada 20 orang benar. Dan kemudian apa yang dikatakan Allah? Aku tidak akan memusnahkannya karena 20 orang itu. Dan terakhir kemudian setelah mungkin dia pikir-pikir lagi, aduh ada gak ya 20 orang? Ya, saya yakin sekali saudara mungkin dia dapat informasi daripada Lot gitu ya. Ya, mungkin dia tahu bagaimana kondisi orang-orang di sana sehingga akhirnya dia mulai ragu-ragu, benar nggak ya, ada nggak ya 20 orang. Sehingga saudara terakhir Abraham mengatakan sekiranya 10 didapati di sana. Kemudian apa jawab Allah? Allah tetap menjawab yang sama. Aku tidak akan memusnahkan karena 10 orang itu. Saudara, apa hasil dari negosiasi yang dilakukan Allah terhadap Abraham ini saudara? Hasilnya saudara, Allah tetap menghukum Sodom dan Gomora karena tidak sampai 10 orang yang hidup benar di mata Allah. Orang-orang yang ada di sana hanyalah melakukan kejahatan. Dan kita tahu bahwa kejahatan pasti akan menerima penghukuman saudara. Kita pun akan melakukan hal yang sama saudara. Ketika melihat orang lain melakukan kejahatan yang begitu luar biasa, yang begitu mengerikan sekali, pasti yang ada di benak saudara dan saya adalah orang itu harus dihukum setimpal dengan apa perbuatannya. Bahkan di dalam pengadilan pun demikian ya saudara ya. Kita tahu saudara, sekalipun ada pihak dari terpidana yang mengajukan gerasi atau naik banding agar hukuman buat terpidana itu dikurangi atau dibatalkan, pasti saudara tidak akan dapat dilakukan, apalagi jika terpidana itu benar-benar terbukti dia telah melakukan kesalahan. Dan inilah yang Allah lakukan saudara terhadap Sodom dan Gomora. Allah tidak bisa membebaskan Sodom dan Gomora dari penghukumannya, tetapi kita di sini melihat bahwa sekalipun Allah tetap menjatuhkan hukumannya terhadap Sodom dan Gomora, dan sekalipun sepertinya doa Abraham tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi sebenarnya Allah bagi saya menjawab apa yang didoakan oleh Abraham. Karena yang kita lihat di sini, Allah menyelamatkan Lot dan kedua orang putrinya, saudara, kedua orang anaknya. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa
Allah tetap menyatakan kemurahannya, keadilannya saudara. Mungkin kalau benar di sana ada 10 orang ataupun tadi 20, 30 orang, Allah pasti mungkin akan membatalkan penghukuman itu karena ada orang-orang seperti itu. Tetapi kenyataannya Allah tahu di sana tidak ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi Allah tetap berikan kemurahan hatinya kepada siapa? Lot dan kedua anaknya saudara. Saudara, itu sebabnya akhirnya saudara di sini kita bisa melihat bahwa Allah bisa memisahkan orang yang benar dan orang yang fasik. Dan inilah bukti keadilan Allah saudara. Itu sebabnya sekali lagi keluarga Lot yang diselamatkan. Dan melihat hal ini saudara, saya mengambil kesimpulan bahwa doa Abraham bukannya tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti tidak dijawab oleh Tuhan. Allah tetap menjawab doa Abraham saudara dengan menyelamatkan Lot dan kedua anak perempuannya. Saudara, dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menjawab doa itu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Bukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita atau keinginan orang yang memanjatkan doa tersebut. Dan Abraham saudara saat itu sekalipun mungkin saja dia tahu bahwa apa yang dimintanya adalah sesuatu yang mustahil, tetapi Abraham tidak berhenti memohon dan berdoa kepada Tuhan. Abraham tetap berdoa dan menerima apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka pada saat itu saudara. Sekalipun permintaannya tidak dikabulkan, di sini kita melihat satu sikap yang begitu luar biasa daripada Abraham di dalam menyingkapi doa yang sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi respon daripada Abraham? Abraham tidak kecewa atau marah kepada Tuhan saudara. Justru apa yang dialaminya saat itu menjadi salah satu bagian di dalam pembentukan dirinya, di dalam memproses kehidupannya yang memang Allah lakukan itu untuk mempersiapkan dirinya menjadi siapa? Menjadi bapa bagi bangsa-bangsa lain saudara. Menjadi berkat bagi bangsa lain, menjadi bapa orang beriman. Jadi saudara, ini adalah cara Allah juga memproses dan mempersiapkan Abraham di dalam kehidupannya untuk selanjutnya saudara, di mana Allah memang memanggil dia untuk menjadi bapa bagi banyak bangsa. Itu sebabnya saudara di sini kita melihat suatu hal yang begitu luar biasa bukan? Suatu fakta yang dapat kita pelajari adalah bahwa yang pertama tadi Allah tetap menjawab doa sesuai dengan rencananya, kehendaknya dalam kehidupan umatnya. Dan kita melihat bagaimana sikap Abraham, yaitu bahwa dia tidak kecewa, dia tidak marah dengan jawaban yang diberikan Tuhan kepadanya saudara. Sekalipun jawabannya tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi Abraham di sini kita lihat tetap menaruh harap, tetap menaruh percaya, tetap beriman kepada Allah sehingga benarlah nyata bahwa dia menjadi menjadi bapa orang beriman saudara. Allah menggenapi rencana panggilannya kepada Abraham pada waktu itu. Sehingga sampai saat ini saudara, dari ribuan tahun yang lalu sampai detik ini, kita dapat menyebut Abraham sebagai seorang bapa orang beriman atau bapa orang percaya. Saudara-saudara, Paulus juga merupakan salah seorang yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Sekalipun 3 kali ia memintanya kepada Tuhan saudara, tetapi Tuhan tetap tidak menjawabnya. Hal ini saudara dapat kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Di sana Paulus menyaksikan tentang duri di dalam dagingnya yang sampai 3 kali dia meminta kepada Tuhan untuk apa? Supaya hal ini tidak lagi ada di dalam dirinya. Akan tetapi saudara, Tuhan hanya berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, apa ini? Jawaban macam apa ini? 3 kali meminta kesembuhan, 3 kali meminta supaya duri dalam dagingnya itu hilang. Tetapi Allah hanya mengatakan kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu artinya bahwa duri dalam dagingnya Paulus itu tidak hilang saudara. Kelemahan atau penyakit atau apapun itu saudara, tidak hilang dari dalam dirinya. Itu tetap ada di dalam dirinya. Namun saudara,
Allah mengatakan bahwa sekalipun itu tetap ada di dalam dirimu, kelemahan itu, penyakit itu tetap ada di dalam dirimu, tetapi kasih karuniaku akan tetap ada bersama denganmu. Kasih karuniaku tidak akan pernah meninggalkanmu, sehingga engkau akan tetap kuat di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan persoalan di dalam kehidupanmu, di dalam pelayananmu. Allah selalu ingin berkata begitu, saudara. Dan kita melihat apakah ketika doanya tidak dijawab Tuhan, Paulus menjadi berubah setia kepada Tuhan, saudara. Apakah Paulus berhenti berharap, berhenti berdoa karena Tuhan tidak menjawab doanya yang telah dia serukan sampai 3 kali, saudara? Saudara, tidak sama sekali. Paulus tetap berharap. Paulus tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Paulus tidak pernah berhenti berdoa bagi dirinya, bahkan bagi orang lain kalau kita melihat di dalam surat-surat pengembalaannya. Sekalipun dia harus mengalami banyak persoalan dan pergumulan, tetapi Paulus, saudara, tidak menjadi kecewa atas jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Paulus sadar betul, saudara, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Bagi Paulus dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting adalah penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupannya. Yang penting kasih karunia Allah itu ada di dalam kehidupannya. Itu sebabnya, saudara, Paulus dapat berkata di dalam Roma 8 ayat 28, yaitu apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sungguh luar biasa, bukan? Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam kitab Injil, Yesus sendiri memberikan teladan atau menjadi teladan doa bagi kita ketika Dia berada di dalam dunia. Saudara, tidak semua doa yang dinaikkan oleh Yesus dijawab oleh Bapanya yang di sorga. Kita bisa mengingat, saudara, ada satu permohonannya yang tidak dijawab. Itu jelas ada di dalam Matius 26 ayat 39. Di malam sebelum penyalibannya, Yesus berdoa. Di sana dia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, perhatikan di sini. Di sini Yesus sebagai manusia, dia benar-benar merasakan penderitaan yang begitu rupa. Dia tahu betapa mengerikan salib yang akan ditanggungnya. Dia sadar betul, saudara, bahwa jalan salib yang akan ditempuhnya itu adalah jalan yang begitu mengerikan. Jalan yang begitu sulit, jalan yang begitu mencekam. Sehingga di dalam keadaan seperti ini, saudara, Yesus sebagai manusia sempurna pada waktu itu, dia mengajukan permohonannya, dia berdoa, dia berseru, meminta kepada Bapanya, andai saja cawan ini boleh lalu, atau andai saja ada alternatif lain untuk menyelamatkan manusia. Akan tetapi yang terjadi, saudara, apa? Yesus sadar betul, bukan keinginannya yang harus dipenuhi, akan tetapi biarlah apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga dia dapat berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, di sini kita melihat betapa Yesus sadar bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana mengikuti rencana dan kehendak Allah dalam hidup ini. Dan dari kisah-kisah ini, saudara, kita kembali disadarkan bahwa ketika kita berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, entah itu kita berdoa bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, atau kita bersyafaat bagi orang lain, saudara, kita harus siap menerima apapun jawaban yang akan Tuhan berikan, saudara. Dan jawaban yang kita terima itu juga jangan sampai mengubah relasi kita dengan Allah. Relasi yang kita bangun harus tetap indah, saudara. Harus tetap intim sekalipun jawaban yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun betapa menyedihkan sekali, saudara, ada banyak orang Kristen yang membangun relasi dengan Allah melalui doa. Itu betul-betul membangun satu relasi yang hanya sekedar untuk meminta dan meminta dan meminta. Sehingga ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, atau seolah-olah doanya saat itu belum dikabulkan oleh Tuhan, reaksi adalah
kemarahan. Reaksi yang muncul adalah kekecewaan. Dan langsung mengambil kesimpulan pribadi bahwa Allah tidak peduli. Bahwa Allah sengaja. Bahwa Allah mungkin tidak punya kuasa. Bahwa Allah tidak punya kemampuan untuk menjawab doanya. Ini yang terjadi, saudara. Banyak orang Kristen yang membangun relasi dengan Allah melalui doa hanya sekedar untuk minta-minta. Kita menjadi lupa atau banyak orang Kristen lupa bahwa doa dipakai Allah bukan hanya sekedar untuk mendengarkan permintaan umatnya. Tetapi doa dipakai Allah untuk apa? Untuk juga dia mengungkapkan isi hatinya kepada kita. Untuk apa? Untuk kita membangun relasi dengan baik dengan Allah dan kita jadi tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah dalam kehidupannya. Melalui doa Allah juga pakai itu untuk memberikan satu kekuatan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, persoalan, tantangan, masalah dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara, ingatlah bahwa sekalipun jawaban yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita harus tetap punya iman, kita harus tetap berharap, kita harus tetap dan terus menjalin komunikasi dengan Allah melalui doa-doa kita. Ingat sekali lagi saudara, doa itu bukanlah sarana untuk minta-minta kepada Allah. Tetapi melalui doa kita belajar untuk memahami rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Melalui doa kita belajar untuk mengerti dan mengetahui isi hati Allah dalam kehidupan kita. Saudara Filipiansi mengatakan, prayer is the act of seeing reality from God's point view. Saudara, doa adalah tindakan untuk melihat realitas dari sudut pandang Allah. Saudara, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Filipiansi ini. Ketika kita berdoa bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain, kita harus siap saudara untuk melihat dan menerima apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita secara pribadi atau dalam kehidupan orang lain melalui jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita berdoa dan seolah tidak dijawab oleh Tuhan saudara, kita tidak berputus asa, kita tidak marah ataupun kecewa. Tetapi kita akan tetap saudara terus dan terus berdoa dan berharap hanya kepada Allah seperti pengalaman hidup seorang yang bernama Hudson Taylor. Saudara, dia adalah seorang misionaris. Sejak umur 5 tahun Hudson sudah berkeinginan untuk menyerahkan hidupnya menjadi misionaris. Dan ketika dewasa hal ini betul-betul dilakukannya saudara. Dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sebagai seorang misionaris. Singkat cerita saudara, ketika itu dia menjadi misionaris yang melayani di China. Di dalam pelayanannya atau di dalam menjalani panggilannya sebagai misionaris saudara, Hudson tidak selalu menjalani kehidupan yang menyenangkan. Ada satu masa ketika Hudson berada di China, rumahnya itu saudara dirusak dan dibakar oleh orang-orang yang sangat membenci kekristenan. Dalam kurun waktu 1 tahun, saudara, kemudian ia kehilangan anaknya yang berumur 5 tahun. Dan kemudian saudara, satu lagi anaknya yang berumur 2 tahun. Saudara, apakah dalam keadaan ini Hudson tidak berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan saudara? Saya yakin saudara, Hudson Taylor seorang yang hidupnya selalu berdoa kepada Tuhan. Apalagi dia seorang misionari. Dia selalu berharap dan mengandalkan Tuhan saudara. Namun apa jawaban Tuhan saudara di dalam dia menjalani pergumulan ini, rumahnya dibakar, 2 anaknya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya saudara? Ternyata saudara, tidak lama dari peristiwa kehilangan kedua anaknya, Hudson harus kembali menerima kenyataan kehilangan Maria, istri yang dicintainya. Saudara lihat bukan? Di dalam penderitaan awal yang dia alami ketika mungkin dia tahu tempatnya dibakar, saya yakin dia berdoa. Kemudian anaknya meninggal, saya yakin dia berdoa. Dia minta Tuhan menjaga melindungi keluarganya, namun terjadi apa? Anaknya lagi meninggal. Apakah dia tidak minta lagi dan memohon supaya Tuhan menjaga dan melindungi keluarganya? Saya yakin dia berdoa dan meminta saudara. Namun ternyata jawaban Tuhan apa saudara? Dia harus kehilangan istri yang dicintainya. Saudara, penderitaan yang dialaminya bertubi-tubi. Jika melihat dengan kacamata manusia, bisa saja saudara Hudson mengatakan bahwa Tuhan tidak baik. Tuhan tidak peduli kepada dirinya. Tuhan tidak mau menjawab doanya.
Bisa saja saudara, kemudian Hudson akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan sebagai misionari. Akan tetapi saudara, Hudson tidak melakukan hal ini. Hudson belajar untuk melihat realitas dari sudut pandang Allah saudara. Sehingga Hudson Taylor saudara, dia tetap melayani Tuhan dengan setia. Hudson Taylor tetap percaya bahwa sekalipun doa-doanya yang dia panjatkan kepada Tuhan tidak dijawab sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Tetapi Hudson tetap percaya bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya itu selalu yang terbaik. Sekalipun kenyataan yang dia hadapi adalah kenyataan yang pahit. Tetapi dia tetap dapat memandang kepada Allah dan tetap dapat melihat bahwa di dalam segala sesuatu Allah bekerja. Sehingga dia tetap belajar untuk menerima apapun jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dan kita melihat melalui pelayanannya yang dilakukan oleh Hudson Taylor. Itu membawa banyak orang untuk mengenal Kristus. Membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Relasi macam apa yang kita bangun ketika kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Entah itu doa pribadi, doa syafaat saudara. Bagaimana saudara relasi yang kita bangun di sana? Apakah relasi yang kita bangun di dalam doa itu adalah sebuah relasi yang hanya sekedar untuk meminta dan meminta kepada Tuhan? Atau sebuah relasi yang memang menyadari benar bahwa tanpa adanya komunikasi yang indah di dalam doa itu, maka tidak mungkin dapat menjalin satu relasi yang indah dengan Tuhan. Kita seharusnya menjalin relasi yang benar-benar tulus dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan tanpa ada unsur-unsur supaya bahwa Tuhan mau menjawab doa-doa kita sesuai dengan keinginan kita. Tidak saudara, kita harus sadar betul bahwa berdoa itu, entah itu bagi diri kita ataupun orang lain, harus betul-betul didasari dengan satu keyakinan bahwa apapun jawaban yang Tuhan berikan, ya atau tidak, ataupun mungkin ada penundaan di sana, tetaplah itu menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena ada rencana yang Allah sedang perbuat, siapkan, dan akan digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, seharusnya jangan menjadi hilang harapan, jangan menjadi putus asa kecewa, ataupun jangan berhenti berdoa ketika kita mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi mari teruslah berharap dan teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah beriman kepada Dia. Karena hanya Dialah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Tanpa Allah, maka saudara, kita tidak mungkin bisa menjalani hari-hari kita. Karena itu mari kita belajar, bukan hanya dari Abraham, tetapi dari Paulus dan terutama dari Yesus sendiri. Di mana mereka belajar untuk menjalani rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kita pun mau saudara, supaya terus hidup melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh kembali belajar ya Tuhan, bahwa di dalam doa-doa kami harus sadar betul bahwa mungkin saja kami akan menjawab jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tetapi tolong ajarkan kami untuk dapat melihat bahwa setiap jawaban yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Sesuatu hal yang indah dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk terus belajar percaya, beriman, dan berharap kepada Tuhan. Apapun yang menjadi jawaban doa kami, yang kami boleh terima daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk selalu belajar mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami akan kembali dalam kehidupan kami sesungguhnya ya Tuhan, di mana kami pada malam hari ini, setelah menyelesaikan kebaktian doa ini, mungkin ada hal-hal yang ingin kami kerjakan. Biarlah kami dapat terus melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami memohon kiranya berkat, kasih setia, pertolongan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus
akan menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita selesai. Amin.